Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Muflihah dengan NIM 210301110025 akan menjelaskan sedikit tentang nahwu dan juga sejarahnya. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir dalam suatu kalimat, yang mana jika seseorang salah dalam memberi harokat suatu teks Arab, terlebih lagi dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan merubah makna dari suatu ayat atau teks tersebut. Nah, ilmu nahwu dan sorof ini diibaratkan sebagai an-nahwu abul ilmi was-sorfu ummuhu. Artinya ialah ilmu nahwu adalah bapaknya segala ilmu dan sorof adalah ibunya. Jadi ilmu nahwu dan sorof itu saling berkaitan dan sangatlah penting untuk dipelajari. Ilmu nahwu biasa dikenal oleh kalangan santri sebagai ilmu alat, yaitu ilmu yang sangat fundamental untuk dikuasai jika kita ingin mempelajari Islam dari literatur-literatur yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, baik yang klasik maupun modern. Dikatakan ilmu alat karena kegunaan ilmu adalah sebagai perangkat membaca, memahami, dan memaknai bahasa dari natifnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Kalangan antropolog menyebutkan jika penguasaan bahasa asli adalah hal yang sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sebuah hasil ilmu atau hasil riset. Ilmu nahwu ini diajarkan secara lebih mendalam di lingkungan pesantren. Itu pun masing-masing pesantren mempunyai metode pengajaran yang berbeda-beda pula. Biasanya pesantren-pesantren salaf pengajarannya lebih rumit atau lebih sulit dibandingkan di pesantren modern atau pesantren kholaf. Orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ialah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, beliau juga piawai dalam menunggang kuda. Dialah sosok peletak dasar ilmu nahwu. Dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mushaf Al-Quran. Terdapat beberapa versi tentang sebab perumusan ilmu nahwu. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Abul Aswad pernah menjumpai Ibnu Abbas, lalu beliau berkata, "Aku melihat lisan-lisan orang Arab telah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka. Sesuatu yang dapat meluruskan kembali lisan-lisan mereka." Kemudian Ibnu Abbas pun menanggapi, "Mungkin yang kau maksud adalah nahwu." "Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke surat Yusuf." Ada juga pendapat yang mengatakan ketika Abul Aswad duduk bersama dengan salah satu anak perempuannya. Anak perempuannya pun berkata, "Ma ahsanus sama." Kata ahsanu harokat terakhirnya dhammah dan as-sama harokat terakhirnya kasroh. Anak tersebut ingin mengatakan alangkah indahnya langit, tapi karena bunyi harokat terakhirnya salah, maka maknanya pun berubah menjadi apakah yang paling indah dari langit? Abul Aswad pun menjawab, "Nujumuha," yang artinya bintangnya. Anaknya pun menanggapi, "Yang ku maksud itu bukan apakah yang paling indah di langit, bukan sesuatu yang paling indah di langit, tetapi karena aku takjub akan indahnya langit." Abu Aswad pun menanggapi lagi, "Maka dari itu, katakanlah ma ahsanas sama." Kata ahsana, harokat terakhirnya seharusnya fathah. Ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa suatu ketika Abul Aswad mendengar seseorang mengaji surat At-Taubah ayat 3 yang seharusnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, yang artinya sesungguhnya
Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kaum musyrikin. Namun, orang tersebut membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Artinya pun menjadi sesungguhnya Allah terlepas dari kaum musyrikin dan Rasul-Nya. Pembacaan yang berubah sedikit pada harokatnya ternyata merubah makna yang sangatlah dalam. Dan hal itu tentu sangat berbahaya bagi kesucian Al-Quran dan kelanggengan bahasa Arab. Kegelisahan tersebut ternyata juga dirasakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya beliau meminta kepada Abul Aswad untuk menyusun kaidah-kaidah ilmu tata bahasa Arab. Dalam perkembangannya, perumusan ilmu nahwu ini disempurnakan oleh murid-murid beliau. Dengan demikian, ilmu nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam memahami maupun membaca teks bahasa Arab, terutama teks bahasa Arab gundul. Dengan benarnya harokat, seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapat kesimpulan dan pemahaman yang benar dari suatu teks tersebut? Inilah jasa sosok Abul Aswad Ad-Du'ali kepada umat. Beliau mengabadikan hidupnya untuk menelaah tata bahasa Arab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu nahwu dan sejarahnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.